Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Kartini Herlina MSI, yang terhormat Bapak Dr. Randes Eko Suyanto MPD, yang terhormat Bapak Isnu Wahyudi SPD MPPIS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di seminar hasil Fitri Fauziah pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi oleh Saudari Fitri Fauziah yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Laboratory terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panas ke listrik. Kepada Saudari Fitri Fauziah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Laboratory terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panas ke listrik. Konten pertama yang akan saya sampaikan mengenai latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, pembelajaran sains itu berorientasi pada hakikat sains yang mengandung 3 hal menurut Rustaman dan kawan-kawan, yaitu produk, proses, dan sikap melalui keterampilan proses. Kemudian pada proses pendekatan saintifik itu sendiri, itu ditemukan istilah menalar, yang mana definisi menalar menurut Usman itu adalah proses berpikir secara logis dan sistematis atas fakta yang dapat diobservasi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dan diketahui bahwa fisika merupakan bagian dari sains yang mana menurut Setiono dan Tadeus, penguasaannya menuntut kemampuan berpikir logis. Sehingga pada praktiknya, siswa itu harus diberi kesempatan untuk aktif langsung dalam pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui proses wawancara saya terhadap guru fisika kelas 12 IPA di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, karena keterbatasan waktu dan perangkat pembelajaran, maka sebagian besar pengajaran itu dilakukan dengan metode ceramah atau direct instruction yang cenderung bersifat searah. Sehingga siswa itu hanya mencatat, menghafal, mendengar, akibatnya siswa tidak memperoleh pengalaman empirik. Sedangkan diketahui bahwa kemampuan memahami dan aplikasi konsep itu merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan belajar. Kemudian untuk hasil studi, untuk diketahui juga untuk hasil studi pendahuluan bahwa kemampuan berpikir logis siswa itu cenderung rendah. Hal tersebut bisa disebabkan karena siswa cenderung menghafal informasi. Selanjutnya, oleh karena itu dibutuhkan usaha perbaikan dari paradigma mengajar menjadi belajar. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran yang dimana pembelajaran itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis peserta didik. Salah satunya dengan model Guided Inquiry Laboratory ini. Menurut Sundari dan kawan-kawan, tahun 2017, inquiry bersifat student center dan dapat mengembangkan hand-on serta hands-on activity peserta didik. Kemudian untuk hasil studi pendahuluan juga diperoleh bahwa pelaksanaan praktikum khususnya di SMA Negeri 15 Bandar Lampung itu jarang dilakukan karena keterbatasan tempat dan juga media yang digunakan. Sedangkan diketahui bahwa dengan pembelajaran yang digunakan model guided ini itu bisa meningkatkan hasil dan kemampuan berpikir logis peserta didik. Yang mana ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto tahun 2012 yang menunjukkan bahwa model Guided Inquiry Laboratory ini sendiri itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik. Untuk model ini sendiri itu bisa diterapkan pada materi konversi panas ke listrik, yang mana materi ini secara berdasarkan tinjauan kurikulum, kemudian buku ajar dan beberapa lembar kerja itu tidak terdapat penjelasan lebih rinci. Dan materi ini juga merupakan bab akhir sehingga jarang dipelajari secara lengkap oleh siswa kelas 12. Sehingga untuk penerapan model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembelajaran, yang mana pelaksanaannya dengan menggunakan alat teknologi berupa termoelektrik generator. Dan untuk termoelektrik generator ini sendiri, itu pemanfaatannya belum begitu populer di lingkungan sekolah.
Selanjutnya untuk rumusan masalah dan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran guided inquiry laboratory terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panas ke listrik. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya dari model yang diterapkan terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panas ke listrik. Manfaat penelitiannya ini untuk bagi peserta didik itu dapat dijadikan sebagai sumber pelajar penunjang, menumbuhkan sikap kerjasama dan meningkatkan kemampuan berpikir logis. Kemudian bagi guru itu dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam proses pembelajaran. Untuk hasil penelitiannya sendiri, penelitian ini saya lakukan selama 3 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan itu 2 jam pelajaran, dan berlangsung di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan sampel yang digunakan adalah kelas 12 IPA 1 yang dipilih secara acak. Bentuk desain yang digunakan yaitu one group pretest process. Untuk tahap pelaksanaannya, dari pembelajaran ini saya menggunakan sintaks oleh Wenning tahun 2011 yang terdiri dari 5 sintaks, yaitu observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. Data yang dinilai yaitu untuk keterlaksanaan pembelajaran, hasil pretest proses, dan penilaian afektif serta psikomotorik peserta didik. Dari tabel yang disajikan itu dapat dilihat keterlaksanaan proses pembelajaran yang dinilai oleh guru kelas. Itu pertemuan pertama sebesar 100%, kemudian pertemuan kedua 89%, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 94%. Kemudian untuk penilaian afektif dan psikomotorik, untuk penilaian psikomotoriknya itu dilakukan oleh observer yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 68 yang tergolong baik, dan afektifnya oleh teman sejawat sebesar 74 dan tergolong dalam kategori yang juga baik. Kemudian untuk instrumen yang saya gunakan terlebih dahulu dilakukan uji. Untuk lembar kerja peserta didik itu dilakukan uji validitas oleh ahli. Kemudian untuk hasil tesnya melakukan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Untuk uji validitas lembar kerja peserta didik itu dilakukan oleh 2 validator untuk mengukur kelayakan pada produk lembar kerja peserta didik yang terdiri atas uji materi dan konstruk. Nah, berdasarkan uji validasi ini diperoleh skor oleh dosen sebesar 0,90, kemudian uji validasi oleh guru sebesar 0,83. Perolehan hasil rata-rata dari kedua hasil validitas tersebut sebesar 0,86, di mana yang dikonversikan dalam persen menjadi 86%, dan persentase tersebut tergolong dalam kategori yang sangat valid. Selanjutnya, hasil uji instrumen tes yang saya gunakan untuk mengukur kemampuan berpikir logis peserta didik juga dilakukan uji validitas oleh ahli, di mana untuk dosen itu menghasilkan skor sebesar 0,88%, kemudian oleh guru 0,91%, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 0,90% atau 90% yang juga tergolong dalam kategori sangat valid. Selanjutnya, uji validitas ini juga saya uji butir item soalnya kepada mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2018. Setelah itu saya analisis ujian menggunakan SPSS dan diperoleh nilai seperti yang disajikan pada layar, pada slide percent correlation-nya untuk keseluruhan soal, di mana nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga keseluruhan soal dikatakan dalam kategori yang valid. Untuk uji reliabilitas, saya peroleh nilai alfa kelompok sebesar 0,69 pada N sama dengan 10, sehingga instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, untuk tingkat kesukaran soal diperoleh bahwa 6 soal itu tergolong dalam kategori yang mudah, sedangkan 4 soal yang lainnya tergolong dalam kategori yang sedang. Kemudian untuk daya pembeda soal dari keseluruhan soal itu berada dalam kategori yang lemah. Selanjutnya, untuk hasil uji normalitas dan pretest proses, itu diperoleh nilai pretest sebesar 0,19. Kemudian untuk prosesnya sebesar 0,20. Dari nilai p-value tersebut, maka kesimpulannya H1 diterima atau data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji N-GAN, ditampilkan untuk parameter nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata nilai pada nilai pretest, posttest, dan nilai N-GAN. Dari tabel dapat kita lihat bahwa rata-rata nilai untuk nilai pretest sebesar 43,80, dan setelah diberi perlakuan berupa model guided inquiry laboratory ini,
diperoleh nilai post-test sebesar 74,60 sehingga mengalami peningkatan sebesar 30,80. Untuk nilai rata-rata NG-nya diperoleh nilai sebesar 0,55 yang tergolong dalam kategori yang sedang. Selanjutnya, untuk uji analisis data kuantitatif juga dilakukan pada masing-masing indikator kemampuan berpikir logis, di mana indikator yang saya gunakan itu berdasarkan oleh Toby and Chappie, yaitu TOLD, Test of Logical Thinking, yang memuat 5 indikator, di antara pengontrolan variabel, penalaran probabilistik, penalaran korelasional, penalaran proporsional, dan kombinatorial. Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui bahwa nilai pretest dan post-test untuk mengukur kemampuan berpikir logis peserta didik mengalami peningkatan. Selanjutnya, berdasarkan data pretest dan post-test dilakukan uji NGEN untuk masing-masing indikator. Dapat kita lihat bahwa untuk indikator pengontrolan variabel memperoleh rata-ratanya sebesar 0,65, penalaran probabilistik sebesar 0,66, penalaran korelasional sebesar 0,62, penalaran proporsional sebesar 0,51, dan penalaran kombinatorial sebesar 0,36, yang mana keseluruhan indikator berada dalam kategori, untuk NG-nya berada dalam kategori yang sedang. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Dari uji hipotesis ini kita ketahui sebelumnya bahwa data berdistribusi normal, sehingga saya menggunakan uji parametrik berupa uji Piret Sample Test. Dari uji ini kita peroleh nilai p-value sebesar 0,000, yang mana kesimpulannya H1 diterima, atau berarti terdapat pengaruh dari model guided inquiry laboratory terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panas ke listrik. Selanjutnya, ujian terakhir adalah uji effect size. Melalui hasil perhitungan diperoleh nilai effect size sebesar 7,33, di mana nilai tersebut tergolong dalam kategori yang sangat besar. Selanjutnya untuk pembahasan teknik penilaiannya itu saya dengan memberikan pretest dan post-test untuk mengukur kemampuan berpikir logis, dan pada saat pembelajaran peserta didik juga dilatih dengan mengembangkan kemampuan berpikir logisnya yang disesuaikan atau dihubungkan dengan sintaks yang saya gunakan, di mana peserta didik melakukan eksperimen dan pembelajarannya. Dengan penggunaan pembelajaran dengan eksperimen ini, pembelajaran itu akan semakin baik karena ditunjang dengan partisipasi peserta didik secara terbimbing. Selanjutnya, diketahui bahwa salah satu model untuk meningkatkan partisipasi peserta didik menurut Marita Sari dan kawan-kawan itu melalui pembelajaran guided inquiry itu sendiri. Dan itu ada pembelajaran yang juga diterapkan dalam penelitian ini. Dan Bilgin juga mengungkapkan bahwa pada model pembelajaran ini ada model pembelajaran yang bersifat student center yang dapat meningkatkan hasil pada peserta didik. Kemudian di sini ditampilkan untuk rata-rata tata nilai sebelumnya sudah disampaikan bahwa terjadi peningkatan sebesar 30,80 poin. Kemudian di sini ada grafik untuk indikator kemampuan berpikir logis untuk nilai rata-rata tes pada tiap indikator. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa nilai untuk rata-rata pretest dan post-test pada masing-masing indikator itu berada pada pengontrolan variabel untuk nilai tertinggi, kemudian untuk nilai terendahnya itu berada pada penalaran kombinatorial. Berdasarkan teori, pengontrolan variabel ini ada kemampuan siswa untuk membedakan, mengidentifikasi, atau memanipulasi suatu variabel. Sedangkan penalaran kombinatorial ini adalah kemampuan siswa untuk membuat suatu kesimpulan secara keseluruhan dari seluruh set item tersebut. Selanjutnya, untuk perhitungan juga dilakukan untuk menganalisis, untuk mengetahui selisih rata-rata dari nilai pretest post-test yang dikonversikan dalam persen. Dari grafik dapat kita lihat pengontrolan variabel sebesar 33,2%, untuk probabilistik sebesar 34%, kemudian korelasional 33%, proporsional 31,2%, dan kombinatorial sebesar 22,8%. Dari grafik yang disajikan dan nilai tersebut dapat kita lihat bahwa nilai tertinggi itu berada pada indikator penalaran probabilistik, sedangkan yang terendah juga berada pada indikator penalaran kombinatorial. Untuk indikator penalaran probabilistik ini sendiri itu mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan suatu kemungkinan atau probabilitas. Dan pada nilai penalaran kombinatorial ini, nilai peserta didik dikatakan rendah. Hal itu disebabkan karena peserta didik belum mampu menganalisis kesimpulan berdasarkan seluruh set item tersebut.
Untuk hasil yang saya peroleh ini juga itu hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, di mana nilai yang terendah juga berada pada penalaran kombinatorial. Tapi pada penelitian Purwanto tersebut, untuk nilai tertingginya itu berada pada penalaran proporsional. Untuk pembahasan hasil uji secara keseluruhan pada N-gen, untuk seluruh indikator maupun setiap indikator itu ketahui bahwa nilai N-gen-nya itu berada dalam kategori yang sedang. Selanjutnya uji hipotesis juga sudah uji hipotesis juga diperoleh bahwa nilainya p-value sebesar 0,00 pada taraf kepercayaan 95% sehingga H1 diterima. Dengan nilai uji efek tes yang juga tergolong besar sebesar 7,33 sehingga dapat dikatakan bahwa model yang digunakan itu sangat efektif. Kemudian untuk persentase rata-rata hasil ini diperoleh rata-ratanya persentasenya itu sebesar pencapaian peningkatannya hanya sebesar 31% atau 30,80 tadi, di mana nilai tersebut itu bisa dikatakan masih belum cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan itu tidak mempengaruhi sepenuhnya, di mana hal itu juga disampaikan dalam penelitian acuan saya, penelitian pendahuluan, di mana Purwanto mengatakan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor internal berupa psikologis peserta didik. Contohnya ada perhatian, minat, bakat, dan kesiapan dari peserta didik itu sendiri. Jadi, tetapi berdasarkan keseluruhan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa model yang saya terapkan itu berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik, di mana model ini itu dapat membentuk karakter peserta didik, dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Selanjutnya, untuk peningkatan hasil tes ini juga pada kemampuan berpikir logis, itu diterapkannya model guided inquiry ini dikarenakan dalam prosesnya peserta didik itu dituntut untuk memecahkan masalah secara aktif dan juga secara langsung, di mana mereka melakukan eksperimen yang kegiatan tersebut jarang dilakukan di sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan juga peserta didik menunjukkan ketertarikannya dalam pembelajaran karena mereka aktif secara langsung untuk melakukan eksperimen, kemudian menganalisis dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut. Dan peserta didik juga nampak aktif bertanya pada saat mengalami kesulitan atau ingin menunjukkan rasa ingin tahunya. Dan untuk sintaks keempat sebelumnya itu ada verifikasi. Jadi pada proses verifikasi ini peserta didik mengkomunikasikan hasil yang diperoleh antar kelompok sehingga akan diketahui jika ada data yang berbeda untuk dilakukan verifikasi dan diskusi antar kelompok. Dari keseluruhan sikap tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik sudah menunjukkan karakteristik dari model pembelajaran inquiry ini sendiri, seperti yang dipaparkan oleh Suyanti, yaitu ada 4 karakteristik dari pembelajaran inquiry, di mana peserta didik ingin tahu, ingin bicara, membuat sesuatu, dan mengekspresikan kemampuannya. Secara keseluruhan, model pembelajaran yang saya gunakan ini itu berdasarkan teori konstruktivisme sosial, di mana menurut Galois, teori konstruktivisme sosial ini adalah pembelajaran akan lebih efektif jika terjadi interaksi antara guru dan peserta didik secara kolaboratif untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Kemudian menurut Davidson dan Mayer juga, pembelajaran ini bukan pembelajaran yang kooperatif karena menggabungkan pembelajaran aktif dan sosial melalui proses interaksi. Untuk setiap akhir pertemuan, peneliti juga mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dari seluruh kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih memaknai pembelajaran yang telah berlangsung, yang mana hasil yang diperoleh peserta didik itu akan lebih baik dan juga dengan jangkauan memori yang juga lebih baik. Hal itu juga sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sundari, di mana pembelajaran inquiry ini menuntut siswa untuk memaknai pengetahuan yang diperoleh dan melatih kemampuan berpikir peserta didik. Untuk yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu kesimpulan dan sarannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari model guided inquiry laboratory terhadap kemampuan berpikir logis peserta didik pada materi konversi panaskalistik. Dan peneliti juga memberikan saran kepada guru agar hendaknya guru dapat menggunakan model tersebut sebagai salah satu alternatif dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir logis peserta didik. Dan peneliti juga menyarankan agar guru dapat mengalokasikan waktu dan ketersediaan peralatan untuk pembelajaran yang lebih efektif.
Selanjutnya di sini juga saya tampilkan beberapa kegiatan foto untuk dokumentasi pembelajaran pada keseluruhan indikator pada suatu pertemuan. Baik, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Fauzia. Itu tadi pemaparan materi dari Saudari Fitri Fauzia. Kemudian jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak ada. Baik, selanjutnya kritik dan saran dari mahasiswa yang akan disampaikan oleh Saudari Hesta Anggiasari. Kepada Saudari Hesta, saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kritik dan saran terhadap skripsi yang disusun oleh Fauzia. Nanti untuk lengkapnya bisa dilihat saja di draftnya. Untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan, coba dicek lagi penomoran halaman. Di sini penulisan penomoran halaman mulai dicantumkan di lembar kedua Sanwacana. Jadi nanti mulai menulisnya di lembar kedua Sanwacana. Kemudian penulisan daftar isi ini dibuatnya 1 spasi. Ini masih ada yang ditulisnya dalam 2 spasi. Kemudian ada bentuk tabel yang masih belum sesuai, jadi nanti coba disesuaikan lagi bentuknya. Di sini juga sudah saya tandai mana tabel yang sudah sesuai, nanti bisa disamakan dengan yang saya tandain itu tadi. Kemudian ada beberapa kata yang belum tepat, yang seharusnya dicetak miring, masih belum dicetak miring. Kemudian beberapa kalimat yang belum efektif, ini nanti diperbaiki lagi susunan kalimatnya. Kemudian di sini Saudara Fauziah memilih kelas sampel yaitu 12 IPA 1. Tetapi nggak dicantumkan kenapa kok milihnya kelas 12 IPA 1 gitu. Jadi alasan pemilihan kelas sampel sebaiknya dicantumkan juga di bagian pembahasan. Kemudian ada beberapa alinea atau paragraf yang masih gabung gitu sama paragraf yang di atasnya gitu, spacingnya gitu. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian tadi ada kegiatan salah satunya yaitu peneliti juga memberikan dorongan pada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Ini sebaiknya saran dari saya lebih dijelaskan lagi dorongan yang dimaksud itu seperti apa gitu. Biar nanti pembaca yang akan membaca skripsi kamu juga nggak timbul pertanyaan dilanjut gitu. Kemudian untuk pembuatan grafik, kemarin sih saya sempat disarankan kalau grafik itu dibuatnya kayak isian pattern pola kayak gitu ya. Cuman nggak tahu ini nanti maksudnya itu berlaku secara umum atau enggak, nanti coba didiskusikan lagi dengan pembimbing maupun pembahas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di draft skripsinya. Sekian, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hesta yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Semoga kritik dan sarannya tersebut dapat membangun karya tulis dari Fitri Fauzia. Baik, selanjutnya kritik dan saran oleh dosen. Yang pertama, dari Ibu Dr. Kartini Herlina MSI selaku pembahas dari Saudari Fitri Fauzia. Kepada Ibu Dr. Kartini, saya persilahkan. Ya, terima kasih Rara. Ini saya belum bisa menampilkan wajah saya, nggak tahu kenapa. Sudah saya klik masih aja nggak mau ya. Saya salah memilih virtual background-nya kayaknya. Oke, Fitri, saya tanya di sini yang Anda jadikan dominan di sini ingin menjual guided inquiry laboratory atau konversi panas ke listrik? Penerapan model pembelajaran guided inquiry laboratory ya, Bu. Yang diaplikasikan dalam lembar kerja peserta didik itu. Iya. Oke.
Berarti bukan konversi panasnya itu yang menjadi dominan kan? Karena Anda tidak menyebut sedikit pun tentang konversi panas ke listrik. Itu tidak menyebut, dalam arti begini, dalam pembahasan, dalam apa, tidak. Kenapa Anda memilih konversi panas ke listrik? Pasti ada alasan. Coba dijawab, Fitri. Kalau untuk materi ini sendiri itu kan sebelumnya usulan dari pembimbing 1 untuk dari Pak Eko sendiri untuk melanjutkan kerja dari yang sebelumnya tidak terselesaikan. Nah, nggak begitu jawabannya. Oh, ini kan tren penelitian yang orang-orang konversi panas itu tidak banyak dilirik gitu loh. Iya. Anda harus menjawabnya harus ilmiah, terus penggunaan TGT apa itu kan sesuatu yang bagus TGT itu. Apakah sudah ada digunakan orang lain untuk membelajarkan konversi panas listrik? Belum. Menurutmu bagaimana? Kalau untuk penggunaannya sendiri, kalau dari saya referensi mencari jurnal-jurnal orang itu belum ada, Bu. Belum banyak yang menggunakan itu. Di pendahuluanmu itu yang ditonjolkan duluan, gitu loh. Oh iya, Bu. Ya, sebenarnya berdasarkan itu tidak diajarkan, materi itu belum didesain, pengajarannya mungkin diabaikan oleh guru karena ketidakmengertian atau karena ketidakadaan alat. Nah, di pendahuluanmu itu yang dijual dulu. Nah, jadi untuk membelajarkan materi ini kan spesifik. Iya. Makanya saya katakan, kenapa Anda pilih Guided Inquiry Laboratory? Itu di pendahuluan ya. Jadi memang Anda memunculkan Guided Inquiry Laboratory itu untuk membelajarkan konversi panas listrik. Berarti Anda harus melihat dulu. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah pembelajaran tentang konversi panas ke listrik. Itu yang jadi masalah sebenarnya, bukan penerapan guided inquiry-nya. Nah, ini belum diajarkan. Nah, karakteristik dari materi ini, jadi Anda harus meninjau dari karakteristik materi ini itu lebih cenderung diajarkan melalui guided inquiry laboratory. Itu yang di bab 1 yang perlu Anda tambahkan ya. Jadi jangan dominan ini udah dipakai ini, tapi dari karakteristiknya, karakteristik materi ini loh. Ini nggak usah dibaca lain, dilihat aja ini karakternya memang memerlukan inquiry laboratory itu. Makanya Anda memilih inquiry laboratory itu bukan asal pilihan, tetapi karakteristik dari materi ini. Ya ini bagaimanapun tulisan Anda sudah bagus ya. Sudah bagus, saya membaca ini 81 literatur dengan 20 buku. Jadi udah terpenuhi 70-20 itu 30 itu sudah sangat terpenuhi. Jadi sudah bagus, cuman ya itu tadi di latar belakang Anda kurang memasukkan kenapa kok konversi panas listrik. Jadi bukan karena pembimbing, tapi Pak Eko itu udah tahu bahwa itu nggak diajarkan orang gitu. Diabaikan saja itu untuk materi apalagi energi terbarukan itu. Ya. Itu yang Anda makanya nanti Anda bisa menyarankan kepada guru untuk menggunakan ini. Nah, mungkin ada materi lain yang bisa digunakan menggunakan guided inquiry laboratory ini yang karakternya sama dengan konversi panas listrik ini gitu ya, karakter pengajarannya. Oke. Anda memakai berpikir logis, waktu itu saya sudah minta Anda, udah banyak ya, artinya dari literatur yang saya berikan Anda betul-betul Anda cari. Cuman saya kurang setuju Anda memakai logical thinking-nya punya Thales, istilah itu ya. Itu kan ada buku Introduction to Logical and Critical Thinking, itu ada bukunya ya. Introduction to Logic and Critical Thinking. Nah, itu ya Fitri. Oke. Iya, Ibu. Abstrak, coba abstrak tuh kok tiba-tiba begitu ya Fitri?
Kalau perlu tidak perlu ya, perlu tidak perlu. Yang pertama itu loh, paragraf pertama itu rasanya kita langsung saja penelitian ini bertujuan nggak apa-apa daripada menambah yang macam-macam ngambang gitu ya. Kemampuan berpikir logis cenderung rendah, tahu dari mana, informasi dari mana kan gitu. Bahkan mungkin jangan-jangan guru-guru tidak pernah menilik tentang berpikir logis itu. Dan kaitan berpikir logis dengan critical thinking itu dekat gitu ya. Itu ya. Critical thinking itu. Jadi Anda mestinya memasukkan kaitan antara critical thinking dan logical thinking. Ya. Tadi benar kata Hesta tadi, sampel penelitian itu dipilih acak atau bagaimana itu tidak dijelaskan. Ya. Iya, tidak dijelaskan, cuma hanya disebutkan secara acak atau random sampling. Oh, enggak. Mestinya Anda harus punya dasar. Mencari yang punya karakteristik sendiri gitu ya. Sehingga pemilihannya enggak acak, sampel, dan seterusnya. Ada karakteristik. Pasti ada alasan di situ Anda menggunakan itu. Oke, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing. Apa? Ini penelitian Anda ini berat loh, karena di dalamnya ada pengembangan, ya, research and development. Jadi ada pengembangan, walaupun tidak ini berat. Jadi Anda sampai validitas, tadi ya validitas instrumen dan validitas tes reliabilitas. Jadi ini memang berat ya. Makanya kemarin saya menguji di S2, saya tunjukkan punya Anda ini hasilnya. Ya artinya tulisan yang sudah S2 itu ya belum tidak lebih bagus dari tulisan Anda, malah. Waduh, saya prihatin ya. Oke. Fitri, Anda banyak menggunakan, sangat banyak menggunakan sumber kedua. Ya. Artinya gini, menurut si A, berpikir logis adalah bla bla bla. Si A-nya itu mengutip punya orang lain. Suryanti misalnya. Menurut si Khairunisa, manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Lah itu kan bukan katanya si itu, bukan katanya si Khairunisa, dia mengutip juga. Nah, itu yang saya katakan second jadi sumber kedua, second sources ya. Itu dikurangi terlalu banyak ini. Terus ada lagi tentang penulisanmu. Ini sudah pakai Mendeley atau belum? Belum pasti ya. Ya karena di sini masih ada et al di depan itu dalam itu et al dan kawan-kawan itu masih jadi belum. Iya. Dan masih banyak ada 10 ya daftar pustaka yang Anda ini tidak ada di daftar pustaka Anda gitu ya. Seperti Diana itu nggak ada di daftar pustaka. Iya, betul, Bu. Oke. Itu contoh aja. Kalau pakai Mendeley nggak kelewat. Kenapa? Ya kalau pakai Mendeley kan nggak kelewat gitu. Iya. Nah ini coba Fitri, halaman 22, kegiatan praktikum konversi panas listrik. Nah, kenapa ini yang Anda masukkan ke dalam daftar pustaka kegiatan praktikum? Kenapa itu yang harus Anda masukkan? Kenapa tidak Anda masukkan konversi panas listrik itu apa gitu kan? Jangan kegiatan praktikumnya, toh Anda sedang melakukan itu kan? Iya. Iya, kenapa masuk di sini? Ya, walaupun didukung ini, jadi sama saja di metode Anda melakukan memberikan perlakuan praktikum kan? Anda pakai kelas kontrol nggak ini? Enggak pakai. Enggak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Anda memberikan perlakuan praktikum. Jadi di sini nggak perlu kegiatan praktikum konversi panas listrik. Karena itu nanti bahasan Anda gitu loh. Ya. Jadi pembahasannya langsung kalau mau di sini masuk tinjauan pembelajaran tentang konversi panas listrik. Karena ini kan jurnal-jurnal Anda ini sangat mendukung ya, untuk yang di sini sangat mendukung. Jadi nggak cuplik sana, cuplik sini gitu ya. Terus halaman 24,
itu ada rangkaian ekuivalen termoelektrik. Ini ditampilkan untuk apa, Mbak? Mbak Fitri? Ini cuman untuk bentuk rangkaiannya pada saat praktikum, gambarannya kurang lebih seperti itu, Bu. Itu perlakuan Anda kan? Ya bukan? Iya. Maka memang nggak cocok di sini, di daftar pustaka itu kan bukannya kegiatan praktikum yang akan Anda lakukan. Tidak. Itu bisa di bab 3. Jadi pola praktikum yang akan Anda lakukan itu tergambar gitu, apa yang Anda berikan, ini rangkaiannya. Nggak perlu banyak-banyak ada grafik hubungan antara temperatur, tapi Anda sebagai bentuk aja suatu skenario gitu, itu di bab 3. Karena itu, saya pikir Anda banyak menjual di konversi panas listriknya ini. Tapi ya sudahlah, tulisan Anda, saya menilai sudah bagus, cuman itu kekurangannya. Jadi tolong dipikirkan lagi bahwa halaman 20 konversi itu ya, kegiatan praktikum itu justru di perlakuan Anda. Ini loh saya memberikan ini, ya. Ini terlalu banyak ininya Anda masukkan tentang itu. Oke. Halaman 26, berdasarkan praktikum yang dilakukan maka akan diperoleh spesifikasi satuan. Nah, ini kan memang yang rencana penelitian Anda ini dalam melaksanakan praktikum pembelajaran dengan guided inquiry ya. Jadi saya rasa tidak cocok di situ. Tetapi kalau Anda mengeksplor konversi panas ke listrik, itu betul. Nah, materi itu jarang, mungkin ya susah lah mengajarkannya ya, apalagi guru SMA. Oke. Halaman 30, nah ini saya mengatakan bahwa Anda ini kerjanya berat, pengembangan dan eksperimen. Jadi kalau Anda bikin 2 jurnal ini jadi ini, 1 pengembangan, 1 cuman kalau dia pengembangan Anda belum menggunakan sintaks apa namanya model pengembangan siapa gitu ya. Sehingga Anda muncul di sini perlu diterapkan model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman. Oke. Sehingga Anda pilih inquiry itu tadi ya. Oke. Saya belum melihat mengapa Anda menggunakan inquiry itu, guide inquiry laboratory itu. Untuk bagian di bagian pembahasan atau di bagian? Ya mestinya pemilihan kan Anda memilih, sama aja kelas dipilih. Untuk yang ini kenapa Anda memilih guide inquiry? Karena pelaksanaannya sesuai untuk kegiatan praktikum yang saya berikan itu masih guided inquiry laboratory secara terbimbing, Bu. Siapa yang mengatakan sesuai? Menurut dari materi karakteristiknya itu kan konversi panas ke listrik itu pelaksanaan praktikum, dan untuk penggunaan alatnya sendiri kan itu untuk TEG ini kan belum pada pas tadi belum pada tahu. Jadi untuk pelaksanaan secara terbimbing dengan kegiatan laboratorium. Oke, kalau itu jawaban Anda. Di depan Anda mengatakan di dalam inquiry itu ada problem based, ada kolaboratif, ya. Iya. Ada di racikan ilmu apa namanya teori belajar yang Anda gunakan tadi bagus, sosial konstruktivisme. Itu Anda masukkan, oke. Nah, di sana ada PBL. Ingat, PBL bukan sebagai model loh ya. Hati-hati. Anda mengatakan bahwa dalam inquiry ada kegiatan PBL atau dan kolaboratif. Anda bahas itu, ya. Tapi di dalam kerangka pemikiran itu tidak nampak di mana masuk konstruktivismenya ini lepas begitu loh. Tiga-tiganya ini kan satu-satu ada di sini. Ya, kurang aja ini, dan huruf ini bisa lebih dikecilkan ya sehingga tidak menyalahi margin ya, Fitri. Terus saya juga bertanya-tanya kenapa Anda menggunakan problem base-nya Terry Barrett, kok tidak yang lain? Problem base yang hati-hati, ini bukan problem based learning model loh ya. Kalau Anda menumpuk
Itu jadi salah. Cek lagi, kenapa Anda menggunakan Terry Barrett? Bukan Ong Sentan, ya. Kenapa itu? Oke. Gak apa-apa sih, cuma supaya tahu aja itu kenapa gitu ya. Terus halaman 33. Halaman 33 ya. Oh, metode penelitian dulu. Ini Frankel et al. Ini rasanya Anda Frankelnya nggak masuk ya? Apa saya yang terlewat? Di bagian Ya, ini nggak ada Frankel et al. Ini tidak ada di dalam daftar pustaka. Dia bercerita tentang apa? oh di bagian daftar pustaka. Tidak ada. Ini Frankel and Wallen ini pasti bukunya itu. Oh iya, Iya. saya masukkan. Terus halaman 33. Bentuk desain itu ada O1, apa seperti itu ya? Membuat gambarnya ya. Iya, dari buku yang saya gunakan bentuk desainnya seperti itu. Ya, X-nya kan nggak begitu. Pasti tidak begitu. Nah, di sini justru penelitian Anda itu desainnya begini, X-nya itu diisi dengan kegiatan praktikum tadi. Pertama pretest, O1, terus X-nya itu adalah kegiatan praktikum yang tadi Anda rancang. Poin-poin begitu. O2-nya itu post-test, melihat logikal dan seterusnya ya. Jadi ini harus Anda masukkan yang tadi kegiatan praktikum itu poin-poin saja. Pertama apa, kedua apa gitu ya. Oke, sudah. Terus uji validitas halaman 39 ya. Ini sedih juga saya, berat benar Anda ini. Uji validitas apa ini, Fitri? Yang pakai skala Likert. Uji validitas lembar kerja peserta didik sama soal tes. Instrumen ya, ini uji validitas instrumen ya. Instrumen. Iya. Kalau uji validitas tesnya gimana? Pakai skala Likert juga sama ahli, terus uji juga ke mahasiswa butir item soal. Ya, berarti Anda pakai validitas internal dan eksternal ya. Internal. Nah, coba halaman 41. Halaman 41. Itu Anda mengutip Rosidin 217. Coba Anda buka di 217 halaman 206 207 itu. Itu Rosidin tuh justru mengutip punya Ari Kunto, punya Azwar. Jadi ini memang sudah lebih baik Anda pakai babonnya, jangan turunannya. Ya. Sultan Azwar itu membuat ini, Ari Kunto membuat ini, Sultan Azwar itu ada beberapa buku, semua memuat ini gitu ya. Nah, beliau itu mungkin memakai dari situ, lebih baik pakai yang babonnya. Yang lebih atas. Oke, saya Cohen ya. Cohen ini ada 2. Kamu memakai 2 Cohen ya. Kalau nggak salah ada 2 Cohen. Ya, Cohen 94 dan Cohen 2007. Ya. Oke, ini penempatan yang ya, benar ya. Jadi jangan semua Cohen dipakai, tapi Cohen yang di atas itu Anda bercerita tentang classroom ya, tentang kelasnya, sedangkan Cohen ini adalah tentang effect size. Oke, saya setuju itu. Nah, sekarang hasil penelitian. Rumusan masalahmu apa? Coba, rumusan masalahmu apa? Coba diulangi. Kurangi, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh dari model guided inquiry laboratory terhadap kemampuan berpikir logis pada materi konversi panas. Pertanyaan saya, apakah suatu model itu akan memberikan pengaruh? Iya. Iya. Bagaimana kalau saya ganti, bagaimana pengaruh penerapan? Kalau modelnya nggak ngapa-ngapain. Tapi bagaimana pengaruh penerapan model ini terhadap itu? Ya, Fitri? Iya, Bu. Nah, sekarang untuk menjawab itu, hasil penelitianmu tahap pelaksanaan. Apa ini nggak
bukannya penelitian pengembangan ini. Itu untuk itu untuk nilai untuk pelaksanaan dari model yang diterapkan saja sebut dari Iya, guru karena ini kelasnya. jadi nggak sesuai dengan rumusan masalahmu. Karena kamu kan menguji pengaruh. Iya. Ya, sekarang silakan di-split, nanti bicarakan dengan pembimbing. Sehingga ada uji validitas dan ini. Terus nanti jawabannya di kesimpulan coba dilihat. Coba kesimpulanmu itu. Menjawab nggak rumusan masalahmu itu? Dijawab nggak dalam kesimpulan? Sebenarnya untuk ini saya baru baca, sebenarnya untuk kalimat kesimpulannya itu tidak menggunakan kata bagaimana, lebih tepatnya kayak apakah terdapat pengaruh dari model model diterapkan. Coba kesimpulanmu itu menjawab rumusan masalahmu nggak? Dan untuk apa Anda menampilkan hasil penelitian yang tentang validitas? Itu harus di-split dulu. Kalau perlu itu taruh di bab 3. Ya, pada saat uji coba ini hasilnya sekian, itu di 3. Sementara di kesimpulan Anda kan menjawabnya hanya bagaimana itu kan? Iya. Tidak ada lain-lainnya kan? Berdasarkan hasil penelitian, bla bla bla, hasil uji analisis hipotesismu terjawab nggak? Terjawabnya dia terdapat pengaruh model dari yang diberikan. Penerapan model ya, Mbak. Nah, kalau itu, penerapan. Kenapa Anda memunculkan hasil penelitian itu tahap pelaksanaan? Ini penelitian research and development, yang ini pengembangan. Jadi kalau Fitri mau masukkan ini, silahkan Anda masukkan di bab 3. Di bab 3 itu bahwa ini diuji validitasnya oleh ini, hasilnya ini. Ya. Nah, tahap pelaksanaan tadi, yang desain penelitianmu tadi itu dimasukkan di situ. Jadi ini nggak cocok untuk hasil penelitian. Karena ini memang 2 punyamu, tetapi yang dominan kan Anda untuk mencari pengaruh, bukan untuk mengembangkannya. Iya, oke. Nanti hanya dengan bimbingan dengan pembimbing aja ya. Nah, terus apa yang Anda bahas? Coba. Yang Anda bahas apa? Apakah pengembangannya, validitasnya? Yang saya bahas itu hasil pengaruhnya dari pelajaran itu. Penerapan itu ya. Jadi udah ketemu kan masalahnya di sini. Jadi tinggal Anda split. Hasil penelitian yang Anda maksud itu ada di desain penelitian tadi yang Anda ambil dari buku Frankel and Wallen tadi. Oke? Yang lain-lain ini nanti siapa yang Anda minta untuk rumah saya mengambil, silahkan ya. Besok mungkin ya, karena saya ngajar sampai sore nih nanti. Oke. Begitu Pak Eko, Pak Ismu, cukup dari saya. Baik, terima kasih untuk kritik dan saran dari Ibu Kartini Herlina. Selanjutnya, kritik dan saran oleh Bapak Dr. Andes Eko Suyanto, MPD, selaku pembimbing 1 Saudari Fitri Fauziah. Kepada Bapak Eko, saya persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bu hari ini. Sarannya sangat baik untuk menyempurnakan, dan saya memandang justru untuk menyederhanakan laporan penelitiannya Fitri Fauziah. Saya mensikapi itu sehingga yang perlu dilakukan rekonstruksi terhadap laporan ini adalah penyederhanaan, karena memang terkesan akhirnya kok terlalu meluas ke kanan ke kirinya. Ya. Kalau kita melihat penelitian ini kan hanya penelitian pengaruh model guided inquiry laboratory, terlepas dari materi ya. Yang pertama itu yang mau saya bicarakan untuk kita semua. Sehingga untuk kebakuan instrumen penelitian seperti instrumen tes dan LKPD-nya itu nggak perlu dimasukkan ke badan laporan. Iya.
menurut saya. Jadi itu masukannya di lampiran. Iya, oke. Pembahasan nggak perlu dibahas untuk instrumennya, karena bukan penelitian instrumen penelitian ya, tapi ini semacam eksperimen toh. Iya, Pak. Eksperimen. Jadi itu penyederhanaannya begitu, Fitri. Jadi bisa ke lampiran justru yang sehingga tidak terkesan seperti penelitian pengembangan. Yang pertama, memang perlu disampaikan bahwa instrumen tes yang dipakai memang sudah baku sehingga bisa dipakai untuk penelitian. Begitu juga instrumen LKPD atau petunjuk praktikumnya sudah baku sehingga tinggal dipakaikan untuk eksperimen. Itu jadi bisa dipindahkan pada lampiran, bukan di badan penelitiannya, sehingga nanti lebih tipis. Itu yang paling penting diperhatikan, sehingga itu betul sebagai penelitian eksperimen dalam arti uji pengaruh. Kemudian benar seperti yang disampaikan Bu Kartini, latar dari diarahkannya penggunaan konversi energi panas ke listrik ini karena memang secara tren dunia kebutuhan akan energi terbarukan itu nampak menjadi sangat penting. Tetapi memberikan kesadaran kepada siswa sebagai generasi penerus nantinya ini masih kurang dilakukan di dunia pendidikan kita. Sehingga ini menjadi penting untuk dikerjakan bagaimana suatu cara membelajarkannya. Paling tidak dengan dilakukan ini sudah ada yang mengawali menunjukkan bagaimana cara membelajarkan konversi energi panas menjadi listrik sebagai bagian dari energi terbarukan. Nah, sehingga sebenarnya kurikulum kita di pendidikan sekolah menengah atas itu sudah cukup sesuai untuk menantang perkembangan zaman. Sehingga justru saya melihat bagian penting dari sebagai efek dari penelitian ini adalah bagaimana menunjukkan, meskipun nanti itu diletakkan di lampiran, menunjukkan bagaimana dari analisis kurikulumnya sehingga menjadi materi energi terbarukan konversi panas menjadi listrik. Sehingga nanti harapannya semua akan dapat menggunakan sehingga menjadi suatu bentuk memberikan kesadaran kepada generasi muda untuk terus-menerus menggali bagaimana energi terbarukan diberdayakan sehingga sungguh benar menjadi terapan secara praktis di lapangan. Itu yang bisa saya tambahkan bagian terpentingnya untuk menyempurnakan ini. Memang perlu disederhanakan lagi sehingga tidak terlampau banyak yang tidak terlampau banyak yang dituliskan di laporan penelitian ini. Gitu. Iya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Silakan Rara. Rara hilang. Dah. Putus nyambung. Enggak, itu kelihatan dan. Oh, putus Rara ya. Oke. Fitri aja langsung ke Pak Ismu. Ya, baik, terima kasih untuk kritikan dari Pak Pembimbing 1. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ismu untuk kritik dan sarannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati guru-guru saya, Bu Kartini dan Pak Iko. Mohon izin untuk memberikan masukan. Saya dari belakang ya, dari saran. Saya tadi mendengarkan sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eko sebagai pembimbing 1 di terakhir tadi, yang pesan terakhir tadi itu sangat bagus sekali dimasukkan di saran gitu. Jadi
rekomendasi apa namanya materi di energi terbarukan untuk menggunakan konversi panas ya dengan menggunakan TEG itu bagus ya. Jadi justru di saran ini sangat dituliskan oleh Fitri ini sangat sempit sekali dan normatif gitu. Jadi yang disampaikan Pak Eko tadi saran praktis menurut saya itu. Ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pembahas tadi masukan sangat bagus sekali gitu ya. Jadi nanti tinggal diperbaiki, disederhanakan gitu ya laporannya. Dan saya bersyukur Fitri ini penelitiannya selesai sebelum pembelajaran itu dirumahkan gitu. Bagaimana kalau seandainya penelitian kemarin belum selesai, kemudian terburu dirumahkan, itu sangat susah sekali untuk melakukan penelitian yang menggunakan pembelajaran seperti yang Fitri terapkan itu. Iya. Baik, untuk yang tadi disinggung oleh Bu Kartini yang di bab 2 tentang teori dari TEG, jadi si Fitri tadi sangat banyak sekali menjelaskan di bab 2 berkaitan dengan karakteristik TEG dan seterusnya gitu ya. Itu menurut saya mungkin diperlukan jika Fitri itu mendeskripsikan bagaimana karakteristik eksperimen atau percobaan dengan menggunakan. Jadi si Fitri itu mendeskripsikan bagaimana sih eksperimen atau percobaan dengan TEG. Nah, itu kalau itu dideskripsikan, maka yang di bab 2 yang tentang teori TEG itu nanti yang dipakai. Gitu, sangat dibutuhkan. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Eko, karakteristik pembelajaran itu mungkin bisa dilampirkan ya, bisa dilampirkan. Jadi kan istilahnya pembelajaran dengan TEG itu bagaimana tingkat akurasinya gitu loh. Percobaannya seperti apa, kan ini kan tidak kita temukan juga di sana. Mungkin bisa diberikan laporan tentang bagaimana karakteristik praktikum dengan TEG gitu ya, yang dimulai dari pembelajaran Fitri yang dilakukan ini gitu ya. Itu. Kemudian yang menjadi pesan dari saya itu nilai efek size itu mohon ditinjau ulang itu ya. Sangat besar sekali 7,33. Iya, betul. Sedangkan lihat di kategorinya, di kategori efek size yang tadi disinggung oleh Bu Kartini tadi kan sangat jauh, sangat tinggi sekali itu. Kemudian saya juga punya pesan juga tentang keterlaksanaan pembelajaran Fitri. Di bab 4 itu kamu singgung keterlaksanaan pembelajaran itu yang diobservasi oleh guru ya? Iya. Yang mengobservasi itu siapa? Keterlaksanaan pembelajaran itu? Guru fisika di kelas 12 IPA 1. Nah, itu kalau saya baca justru di pertemuan pertama itu keterlaksanaannya sempurna gitu, 100% gitu ya. Sedangkan di pertemuan keduanya justru malah menurun. Iya. Logika saya kan pembelajaran itu kan mungkin di pertama ada kekurangan-kekurangan ya. Iya. Kemudian istilahnya berdiskusi dengan observer gitu ya, kemudian mendapatkan perbaikan, kemudian di pertemuan kedua harusnya lebih baik gitu kan keterlaksanaannya. Iya, soalnya ada beberapa aspek yang dinilai itu nggak saya jalankan, Pak. Jadinya ketinggalan gitu, jadinya tidak ada penilaiannya. Gimana itu? Ya, menurut saya terbalik gitu keterlaksanaan itu. Iya, tapi memang sebenarnya memang bagus kalau karena memang ini saran saya juga melibatkan observer untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran. Iya, harus kalau pengembangan itu harus. Ya, itu Bu. Baik, mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir di hasil pembelajarannya, hasil belajar siswa itu saya lihat itu yang paling rendah itu di penalaran kombinasi ya. Nah itu. Iya, Nah, itu temuan yang seperti itu harusnya kan dibahas gitu. Mengapa? Iya, mengapa kok rendah? Paling rendah sendiri gitu. Jauh dari teman-temannya. Gitu. Yang lainnya 0,7 sekian, 0,6 sekian, ini 0,3 sendiri gitu. Ya. Justru di pembahasan itu mengkonfirmasinya secara umum gitu.
bukan temuan-temuan di penelitian gitu. Iya. Ya, yang saya harapkan itu, jadi konfirmasilah temuan Fitri di penelitian itu apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Baik, cukup dari Pak Ismu ya, Fitri. Terima kasih seperti ini, Pak Eko. Iya, sama-sama Pak Ismu. Ini Rara keluar ya? Rara hilang kah? Hilang. Baik, sekian presentasi penyampaian hasil penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, Pak Ismu dan Ibu Kartini atas saran dan kritiknya. Dan pada teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.